Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, kawan-kawan semua. Semoga kalian sehat selalu ya di rumah. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Alif Tioga Retiman. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pengisian perhitungan koreksi fiskal yang soalnya ada di modul akuntansi pajak. Modulnya sendiri bisa kalian download di website textlaboratory.blogspot.com. Oke. Langsung kita lanjut aja. Untuk soalnya sendiri, kalian bisa buka modulnya, modul akuntansi pajak, dan pada kasus pengisian SPT tahun Badan 1771 untuk perusahaan PT Widijava Tbk. Soalnya ada yang paling bawah, tinggal kalian scroll aja. Halamannya sendiri halaman 43 sampai paling bawah. Untuk mengisi perhitungan koreksi fiskal, pertama kita mengisi dulu ya perhitungan koreksi fiskalnya, lalu kita mengisi lembar kertas kerja. Pertama kita mengisi perhitungan koreksi fiskal. Di sini saya sudah menulis layout-layoutnya, dan ini adalah penjelasan untuk koreksi positif dan koreksi negatif. Yang pertama aku mau jelasin dulu. Kita bisa mengetahui itu koreksi positif maupun negatif. Pertama kita lihat dulu itu masuk ke biaya atau ke pendapatan atau persediaan. Misalkan masuk ke biaya, jika nanti kita hitung nih LKK-nya lebih dari LKF, maka masuk ke koreksi positif. Sementara sebaliknya, jika LKK lebih kecil dari LKF, maka koreksi negatif. Itu untuk biaya. Sementara untuk persediaan ataupun pendapatan, untuk penentuan koreksi positif negatifnya tinggal dibalik aja dari yang biaya ini. Jadi kebalikannya. Misalkan LKK kurang dari LKF ya. Berarti kan lebih kecil LKK-nya. Itu masuk ke koreksi positif. Kebalikannya kan. Terus juga jika LKK lebih dari LKF, maka masuknya negatif. Kayak gitu. Hanya dibalik aja. Makanya kalian harus lihat dulu itu biaya atau pendapatan. Oke, langsung aku lanjut aja ya. Untuk angka-angkanya bisa kalian lihat di informasi tambahan nih. Di sini kan ada 6 ya. Ada gaji karyawan termasuk pengeluaran pribadi direktur, untuk biaya supir, terus persediaan stok oknam, terus ada penyusutan armada, penyusutan gedung, biaya litbang, dan biaya listrik dan telepon. Yang pertama kita mengisi dulu yang ini. Dalam gaji karyawan termasuk pengeluaran pribadi direktur sebesar 2 juta per bulan. Nah, di sini kan ada kata-kata termasuk pengeluaran pribadi direktur untuk supir ya. Nah, di laporan keuangan fiskal itu tidak boleh dimasukkan. Karena di LKF sendiri itu yang kita masukkan itu hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Nah, ini kan pengeluaran pribadi direkturnya kan. Untuk biaya supir pribadi, bukan kegiatan operasional kantor, misalkan untuk rapat, ketemu klien, dan lain-lain, ketemu investor, kan enggak. Jadi makanya harus kita pisah. Untuk lihat masukin LKK-nya, bisa kalian lihat di sini, di total biaya usaha. Tadi kan bilang disatuin gaji karyawan ya, berarti masukin 1,5 miliar. Oke, terus lanjut. Untuk LKF-nya sendiri, tadi kan dijelasin ya, kalau di sini ada biaya supir pengeluaran pribadi dari direktur 2 juta. Ini harus kita kalikan setahun dulu karena ini kan per bulan ya. Tinggal kalian kali aja 2 juta dikali 12 berarti kan 24 juta. Kita tulis ini aja ya untuk tambahan. Nah, hasilnya kan 24 juta ya. Berarti tinggal kita hitung di sini. Kita kurangin aja nih. LKK dikurangin 24 juta ini. Jadi berapa? Tinggal kita kurang ya. Berarti rumusnya ini dikurang yang ini 24 juta. Nah, maka LKF-nya itu sebesar 1.476 juta. Nah, untuk koreksi sendiri, ini karena LKK lebih dari LKF, maka masuknya ke koreksi positif. Kita tulis dulu sini koreksi positif. Sebesar, tinggal dikurang aja, 24 juta.
Nah, kayak gitu ya penjelasannya. Ini aku hapus saja biar nggak ngebingungin. Nanti kalian bisa ulang lagi aja untuk mendapatkan 24 juta ini. Ini aku blok aja ya, biar nggak ngebingungin kalian nih, aku warnain hitam. Karena kita udah dapat ini 24 juta. Selanjutnya, kita mengisi persediaan. Oke, persediaan. Stok oknum ditemukan nilai persediaan akhir lebih tinggi 30 juta dari nilai yang dilaporkan. LKK-nya, persediaan ini kan bukan masuk ke biaya ya, lebih masuk ke pendapatan. Makanya kita nanti pakai rumus yang koreksi ini. Kita cari dulu. Persediaan bisa kita lihat di atasnya. Ini kan biaya tadi. Di sini, kalian bisa lihat di persediaan akhir. Persediaan akhirnya adalah 600 juta. Dan lanjut, untuk menghitung LKF-nya, berarti kalian tinggal lihat tadi kan 30 juta ya lebihannya. 600 ditambah 30 juta. 630 dikurang 600 biar nggak minus ya. Tapi ini koreksi positif. Lanjut. Untuk penyusutan armada. Di soal nomor 3, di sini harga perolehan armadanya 300 juta. Disusutkan setahun 25%. Kita lihat biaya penyusutan armada di biaya. Nah, penyusutan armada sebesar 70 juta. Tinggal kita input. Untuk laporan keuangan fiskalnya sendiri, tadi di soalnya kan sebesar 25% ya dari 300 juta. Berarti tinggal kita hitung aja 25% dikali dari 300 juta. Jadinya 75 juta. Di sini kan penyusutan armada itu masuknya ke biaya ya. Tadi ada di kolom biaya juga. Berarti penyusutan armada LKK-nya ini kurang dari LKF. Kalau LKK kurang dari LKF berarti masuk koreksi negatif. Koreksi negatif. Nah, untuk hasilnya sendiri tinggal kita kurangin aja LKK dikurang LKF. 75 dikurang 70. Maka ada koreksi negatif sebesar 5 juta untuk penyusutan armada. Selanjutnya, kita mengisi penyusutan gedung. Penyusutan gedung di sini sebesar 1,2 miliar disusutkan setahun 5%. Sama kurang lebih dari penyusutan armada tadi. Tinggal kita masuk LKK-nya ini penyusutan gedung 135 juta. Untuk LKF-nya tinggal dikali aja 5%. Dikali 1,2 miliar. Hasilnya adalah 60 juta. Oke, dari 60 juta ini kelihatan ya, kalau LKK lebih dari LKF. Ini kan masuknya biaya ya, berarti kita lihat yang ini, kuning ini. LKK lebih dari LKF, berarti masuk ke koreksi positif. Pakai ini aja biar ringkas. Oke. Habis itu langsung kita kurangin aja deh untuk mengetahui berapa hasil koreksi positif ya. Jadi maka ada koreksi positif sebesar 75 juta. Selanjutnya, yang kelima, biaya lead bank selama 15 hari. Untuk biaya lead bank sendiri ini tidak diakui ya. Di sini kan biaya lead bank di luar negeri, berarti nggak diakui. Sementara untuk biaya lead bank di dalam negeri itu diakui. Di sini ada tabelnya nih untuk kita cek ya, biaya lead bank. Nah, di sini ada penjelasannya di modul kita. Biaya lead bank jika dilakukan di Indonesia maka diakui. Checklist yang sini diakui ya, yang ini tidak diakui. Sementara jika dilakukan di luar negeri maka tidak diakui sebagai ke fiskal LKF. Dan di soal itu biaya lead bank luar negeri berarti tidak diakui. Makanya kenapa tidak diakui itu karena ada aturan-aturan di sini bisa kalian baca. Kita lanjut ya. Selanjutnya biaya listrik dan telepon. Dalam biaya listrik dan telepon terdapat biaya pulsa untuk para manajer sebesar
11 juta. Oke, tadi biaya listrik dan telepon di soal berapa? Sebesar 75 juta. Kita masukin dulu. Terus untuk laporan keuangan fiskalnya, di sini ada ketentuan khusus untuk listrik dan biaya pulsa ya, dan listrik telepon juga. Nah, untuk LKF-nya sendiri dikenakan hanya 50%. Karena apa? Karena kan biaya listrik, telepon, pulsa yang diberikan perusahaan kepada karyawan tidak bisa diketahui kan kegunaannya. Misalkan nih, aku dikasih pulsa sama perusahaan 1 juta selama sebulan. Nah, 1 jutanya itu kan nggak nentu aku pakai untuk kegiatan kantor aja kan. Bisa aja aku nelpon keluarga, atau beli paket sendiri kan untuk kebutuhan sendiri, atau paketnya dibeliin kantor juga nih misalkan. Tapi kan kadang-kadang juga ya iseng-iseng buka IG lah, sosial media lainnya kan, YouTube. Jadi win-win solution yang diberikan oleh Dirjen Pajak adalah pembagian 50% karena kegunaan dari biaya listrik, telepon, dan pulsa itu kan nggak jelas ya, nggak bisa diketahui. Jadi dikali 50%. Di sini ada juga di modul kita bisa cari biaya pulsa. Nah, ini dia. Nah, di sini kan biaya pembelian perbaikan pulsa HP dan lain-lain itu kena 50%. Jadi tinggal kita masukin aja ya. Tadi kita lihat soal lagi, ulang. Di sini kan 11 juta. Tadi dikali 50% dulu. Berarti dikali 50%. 11 jutanya ya dikali 50%. Maka hasilnya adalah 5.500.000. Oh ya, ini bukan masuk ke LKF, sorry ralat. Ini masuk ke perhitungan sini aja. Nah, ya. Ini bukan LKF ya, ini biaya pulsa untuk para manajer yang diakui di LKF. Untuk mencari LKF-nya berarti tinggal kita kurangin aja nih, 75 juta dikurang 5.500.000. Maka dapatlah LKF sebesar 69.500.000. Bisa kita lihat biaya listrik telepon kan masuknya biaya ya. Di sini LKK-nya lebih besar dari LKF. Berarti masuknya ke koreksi positif. Berapa? Tadi nih sebesar 5.500.000 ini. Kita kurangin aja ya. Nah, koreksi positifnya sebesar 5.500.000. Nah, ini aku hitamin aja biar nggak bingung kalian. Oke. Ini semua kita sudah mengerjakan perhitungan koreksi fiskalnya. Selanjutnya, jika kalian telah mengisi koreksi fiskalnya, kalian mengisi lembar kertas kerja. Di halaman paling bawah soal ada ya. Nih. Di sini yang lembar kosong ini. Aku di sini udah membuatnya di slide selanjutnya. Di sini udah sesuai semua, tinggal kita masukin aja. Di sini kan tadi beberapa kita hitung ada yang koreksi positif dan koreksi negatif. Jadi misalkan kalau di sini penjualan, tadi kan nggak ada koreksi positif. Langsung kita pindahin aja, sebesar 18,5 miliar. Oke, pembelian tadi juga nggak ada, tinggal kalian taruhnya 6 miliar. Persediaan awal juga tadi nggak ada koreksinya, tulis lagi 400 juta. Nah, untuk persediaan akhir, tadi persediaan akhir kan ada ya koreksinya, salah satunya di soal nomor 2 tadi, sebesar 30 juta masuk ke koreksi positif. Berarti tinggal kalian input aja nih ke lembar kertas kerjanya. Kayak gini. 30 juta. Maka laba rugi fiskalnya juga yang tadi kalian hitung ada 630. Atau tanpa lihat itu juga bisa, tinggal kalian tambah aja nih 630. Nah, di sini untuk menghitung laba kotor, kalian pertama menghitung HPP dulu. Cara menghitung HPP adalah pembelian ditambah persediaan awal dikurang persediaan akhir. Ini aku tulis ini aja ya. HPP. Pembelian ditambah
persediaan awal dikurang persediaan akhir. Oke, kayak gini rumusnya. Berarti tinggal kita input aja. Pembeliannya tadi kan 6 miliar ya. Ditambah persediaan awal 400 juta. Dikurang persediaan akhirnya 630. Berarti hasilnya HPP-nya adalah 5 miliar 770 juta. Oke, ini HPP-nya. Kemudian untuk mengetahui laba kotor, bisa kalian langsung input aja penjualan dikurangi HPP. Jadi tinggal kita input penjualannya 18,5 miliar dikurangin HPP. Maka hasil laba kotornya adalah 12.730 juta. Laba rugi fiskalnya dengan laba rugi komersil ada selisih 30 juta. Selisih 30 juta ini dari ini tadi nih, persediaan akhir yang stok oknam yang harusnya lebih dari 30 juta. Kayak gitu. Lanjut, biaya usaha ya. Di sini tadi untuk gaji karyawan sendiri tadi ada koreksi ya. Bisa kita lihat gaji karyawan ini biaya gaji. Di sini kan termasuk biaya supir pribadi manajer ya. Untuk koreksi positifnya 24 juta tinggal kita input di koreksi positif. Nah, selanjutnya untuk laba rugi fiskalnya tinggal kita kurang aja tadi 1,5 miliar dikurang 24 juta. Pokoknya kalau untuk biaya koreksi positif itu mengurangi ya. Kalau untuk persediaan koreksi positif itu menambah. Kebalikannya juga, di biaya koreksi negatif itu menambah, sementara untuk di pendapatan atau persediaan itu akan mengurangi. Kebalikan aja. Ini makanya dikurangi koreksi positif. Hasilnya sesuai ya. 1476. Lanjut, untuk PPA 21 untuk karyawan 21 ini kita nggak usah diakuin ya, karena ini kan udah dibayarkan duluan ya. Jadi kalau kita akui lagi delta F bayarnya double dong. Jadi kita 100 juta. Jadi 0. Terus untuk biaya makan untuk karyawan, untuk biaya makan sendiri diakui ya. Jadi di sini kosong. 150 juta yang langsung kita taruh di laba rugi fiskal. Kita akui full. Karena biaya makan untuk karyawan itu diakui di koreksi fiskal, ada di tabel. Terus penyusutan armada. Nah, tadi kan kita juga menghitung penyusutan armada ya. Berarti kita masukin nih, dia tadi masuk ke koreksi mana? Nah, koreksi negatif 5 juta. Berarti kita masukin penyusutan armada 5 juta. Nah, penyusutan armadanya 5 juta berarti kita tambah ya. Tadi kan koreksi negatif di biaya akan menambah LKF. Kita tambah. Sebesar 75 juta. Lanjut, penyusutan gedung tadi juga kita hitung. Nih, nomor 3, penyusutan gedung itu koreksi positif sebesar 75 juta. Positif 75 juta. Koreksi positif jadi mengurangi LKF. Tinggal kita kurang. Sebesar 60 juta di LKF-nya. Lanjut, biaya litbang luar negeri tadi kan tidak diakui ya. Jadi kita isi full 35 juta di koreksi positif. Biar 0 di LKF. Ya, dikurangin biar 0. Sudah. Ini juga nih pakai rumus ya biar sama. Nah, lanjut, biaya listrik dan telepon tadi juga ada ya. Di biaya listrik dan telepon itu terdapat biaya pulsa manajer ya kalau tidak salah. Ya udah tinggal kita langsung input aja.
Biaya listrikan telepon itu tadi koreksi positif 5.500.000. Maka karena ini koreksi positif berarti mengurangi LKF ya. Jadi 69.500.000 sesuai kan, 69.500.000 biaya administrasi kantor. Biaya administrasi kantor ini diakui, juga biaya dinas perjalanan diakui juga, dan biaya pembuatan seragam satpam juga diakuin karena berhubungan dengan operasional perusahaan. Jadi karena diakui, kita pindahin semua nih 85 juta ke LKF, 25-nya juga ke LKF, biaya seragam satpam juga full. Langsung kita masukin aja. Rp25 juta. Dan ini 20 juta. Selanjutnya, biaya sumbangan kepada korban banjir. Biaya sumbangan sendiri ini nggak diakuin ya, karena di sini kan nggak dijelasin biaya sumbangannya kepada siapa. Misalkan kalau biaya sumbangannya kepada badan lembaga yang terdaftar resmi di kementerian, itu boleh diakuin. Sementara di sini nggak dijelasin sumbangannya diberikan kemana. Jadi, tidak diakuin. Kita nolkan di koreksi positif. Biaya pembuatan seragam selain satpam. Di sini juga nggak diakuin ya. Biaya pembuatan seragam selain satpam. Kita tulis juga 140 juta ya di koreksi positif. Dan di LKF-nya kita kurangin. Selanjutnya untuk biaya perpanjangan STNK dan armada. Di sini karena STNK armada berhubungan dengan operasional perusahaan tadi ya, jadi diakui full sebesar 30 juta. Dan untuk PPh 25 seperti tadi di PPh 21, karena nanti akan dibayarkan sendiri, tidak masuk ke LKF ini, PP badan, jadi tidak diakuin. Kalau misalnya diakuin nanti double. Jadi tidak diakuin, 120 juta full dikoreksi positif. Tinggal kalian kurang aja deh, biar 0. Nah, di sini tabel udah kita isi semua ya, dari penjualan sampai PPh yang telah dibayarkan. Selanjutnya, untuk mengetahui total biaya usaha, tinggal kalian jumlahkan saja dari yang di kolom biaya usaha gaji karyawan sampai PPh 25 ini. Tinggal jumlahkan dari gaji karyawan sampai PPh 25. Maka sini adalah 1.990.500.000. Oke, setelah total usaha dari LKF kita telah temukan, mengisi berapa laba bersihnya. Pertama kita hitung dulu dari yang koreksi positif. Kita jumlahkan juga sama berapa total koreksi positifnya. Tinggal kita jumlahkan dari sini. Hasilnya adalah 599.500.000. Dan untuk koreksi negatif tadi ada 5 juta. Kita tulis saja juta. Maka laba bersihnya didapatkan untuk yang LKF ini, tinggal kalian kurang laba kotor 12.730 dikurang dengan total biaya usaha. Maka hasilnya 10.739.500.000. Nah, ini adalah hasil dari laba bersih LKF-nya ya. Dan nanti laba bersih LKF ini yang 10.739.500
Kita lanjutkan untuk perhitungan PKP badan. Perhitungan PKP badan. Oke. Di sini kita tulis dulu penghasilan brutonya berapa. Penghasilan brutonya sebesar, nah, penghasilan bruto itu sama dengan ini ya. Penjualan bruto, sorry kok penghasilan bruto. Sama aja lah ya. Penjualan aja, penjualan bruto 18,5 miliar. Dan PKP, penghasilan kena pajak, ini yang 10 miliar 739.500. Oke, selanjutnya di sini kan PKP-nya lebih dari 4,8 miliar ya. Lebih dari 4,8 miliar dan di bawah 50 miliar. Kemarin kita kan udah belajar ya di perpajakan. Kalau misalkan yang lebih dari 50 miliar PKP-nya, hitungnya cuma tarif badan 22% dikali PKP. Sementara misalkan yang sampai dengan 4,8 miliar, 0,5% dikali omset penjualan. Nah, sementara kalau untuk yang ini, karena di tengah-tengah, range penghasilan PKP-nya 4,8 miliar sampai 50 miliar. Tinggal kita input aja rumusnya. Di sini ya. 50% dikali tarif badan 22% untuk sekarang. Habis itu dikali fasilitas. Setelah itu ditambah 22% tarif badan lagi dikali PKP non fasilitas. Nah, ini rumusnya yang akan kita pakai nanti ya. Untuk PKP fasilitas, rumusnya adalah 4,8 miliar. Kita tulis dulu. Dibagi dengan penjualan bruto sebesar 18,5 M. Setelah itu dikali dengan yang 10 miliar 739. Ini dikali PKP. Berarti sama dengan PKP fasilitasnya 2,786. Ini nih angka-angka ini. Kita buat dulu aja deh ya. Ini PKP fasilitas. Dan untuk non fasilitas rumusnya adalah tinggal kita ini aja kurang nih, PKP dikurang PKP fasilitas. Nah, di sini tinggal kita kurang aja. Berarti PKP non fasilitasnya. Nah, ini dia PKP fasilitasnya. Sebesar 7 miliar 900 bla bla bla. Dan ini untuk mencari non fasilitas, tinggal PKP dikurangi PKP fasilitas yang tadi udah dicari. Kayak gitu. Selanjutnya kalau udah nemu fasilitas dan non fasilitas, tinggal kita buat perhitungan PPA terutangnya. Terutang badan. Oke, kita langsung tulis aja sini. Tadi rumusnya itu 50%. Kita hitung dulu nih, yang rumusnya tadi nih. Hasil 50% dikali 22% dikali PKP fasilitas. Kita input dulu satu-satu aja nih biar gampang. 50% kali 22% dikali lagi dengan PKP fasilitas. PKP fasilitasnya ini. Nah, ini untuk PKP perhitungan yang pertamanya ini. Terus selanjutnya kita hitungnya 22% dikali PKP non fasilitas. Ini 22%
dikali non-fasilitas. Tadi non-fasilitas di sini hasilnya adalah 1,749667,729 bla bla bla. Ini aku mau tulis dulu deh ya biar kalian paham juga nih dapetin 2 ini dari mana. Selanjutnya, jika kita sudah mencari ini dan ini, hasilnya 300 juta dan 1,7 miliar kurang lebih, tinggal kita jumlahkan saja 300 juta ini tambah ini. Hasilnya adalah 2.551.178.864,86. Nah, ini adalah hasil dari PPh terutang badan yang bisa dibayarkan oleh badan kepada negara. Dan kalau misalkan mau diangsur, tinggal kita bagi 12 aja nih, angsuran PPh. Misalkan mau diangsur nih, minta angsur karena maunya dicicil. Bisa, tinggal kalian bagi 12 aja nih. Dari PPh terutang badan ini dibagi 12. Nah, berarti per bulannya bisa dicicil oleh perusahaan sebesar 171 juta. Kayak gitu kurang lebih. Sekian perhitungan PKP badan, terus penghitungan laporan laba rugi fiskal, dan juga perhitungan koreksi fiskal. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Dan misal kalian masih belum paham yang ada dari video ini, kalian bisa tanyakan kepada tutor kalian masing-masing ya. Atau boleh juga nanya kakak-kakak lainnya, boleh, nanti akan dijawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam praktikan. Thank you.